pemerintah sudah merumuskan paket untuk revitalisasi permesinan. Nah, revitalisasi permesinan ini regulasinya dalam waktu dekat akan keluar, di mana pemerintah sudah menyediakan 20 triliun untuk subsidi investasi. Karena kalau mesinnya tidak diperbaiki, daya saing baik dari penggunaan energi maupun produksi, speednya akan lebih lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi laporan kepada Presiden, Pak Menko dengan Ibu Ani dan Pak Dede, ya ada beberapa hal yang tadi kami laporkan. Saya persilakan Pak Menko Airlangga bicara. Ya kan biar suruh dia ngomong, dia berdiri sini. Enggak ngomong kok. Siap. Jadi pertama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media cetak, media elektronik. Selamat berbuka puasa. Nah, ini saya buka puasa, belum? Udah minum sama kayak kita. Waduh, kita juga sama-sama sudah minum. Saya tadi Pak Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut, menyampaikan laporan kepada Pak Presiden, dan di sini ada Bu Mari, Bu Menteri Keuangan, Pak Katib, seluruh dari DEN. Ada yang pertama pembahasan mengenai sektor padat karya, dan ada usulan terkait dengan padat karya, karena sektor padat karya yang utama tekstil, produk tekstil, kemudian juga aparel, itu kontribusi terhadap ekonomi Indonesianya cukup besar, dengan ekspor lebih dari 2 miliar dolar, tenaga kerjanya hampir 4 juta orang. Nah, ini memerlukan perbaikan terutama terkait dengan perizinan, karena masih ada investor yang ingin masuk di sektor tekstil dan produk tekstil ini. Dan Indonesia sebetulnya sudah naik kelas ke produk-produk yang nilainya lebih tinggi atau high value added, dan baik itu di sepatu, kemudian di tekstil, dan Indonesia menjadi salah satu hub yang diandalkan. Nah, oleh karena itu tadi arahan Pak Presiden untuk terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan illegal import, terkait dengan supply chain, itu untuk dipermudah dan disederhanakan. Jadi arahan pertama tentu pemerintah harus melihat dari keseluruhan supply chain dan juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang sudah dilakukan. Dan kedua, kita merespons terhadap barang yang didumping melalui tindakan anti-dumping. Nah, ini beberapa langkah yang kita akan lakukan. Dan ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah, kompetitif terhadap pesaing kita baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir yang menikmati besar itu Bangladesh. Sehingga kita harus melakukan terus deregulasi dan debirokratisasi maupun permudahan izin untuk pengembangan, termasuk terkait dengan AMDAL. Sehingga tentu ini akan ditangani, dan pemerintah tentu akan membentuk semacam satgas di mana ini akan dilakukan percepatan. Yang kedua, tadi arahan Pak Presiden juga untuk program padat karya ini dibuatkan PSN program. Jadi proyek strategis nasional berupa program untuk sektor padat karya sehingga investasi bisa cepat masuk. Yang ketiga, di tengah ketidakpastian di geopolitik, tentu pasar kita harus terus dijaga. Dan kalau kita lihat memang pasar terbesar tekstil, produk tekstil ini adalah di EU, yang besarnya marketnya sekitar hampir 30% dari demand global. Amerika sekitar 15% dan the rest of the world sisanya. Sehingga menjadi penting tadi EU SEPA segera bisa diselesaikan. Karena dengan EU SEPA bisa diselesaikan, berdasarkan pengalaman Vietnam misalnya, ekspornya naik 50%. Sehingga itu juga menjadi catatan dari Pak Presiden. Nah, selanjutnya untuk usaha menengah kecil,
pemerintah sudah merumuskan paket untuk revitalisasi permesinan. Nah, revitalisasi permesinan ini regulasinya dalam waktu dekat akan keluar, di mana pemerintah sudah menyediakan 20 triliun untuk subsidi investasi. Karena kalau mesinnya tidak diperbaiki, daya saing baik dari penggunaan energi maupun produksi, speednya akan lebih lambat. Oleh karena itu, pemerintah sudah siapkan kredit investasi untuk sektor padat karya, tekstil, produk tekstil, sepatu, makanan, minuman, furniture, kulit, itu bisa menggunakan skim itu untuk 8 tahun, dan bunganya disubsidi sebesar 5% oleh pemerintah. Jadi berapapun kredit investasi perbankan, pemerintah potong 5%. Nah, selanjutnya tentu kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini bisa ditangani dengan baik. Kita berharap lapangan kerja bisa tercipta, dan kita menargetkan dengan sesudah EU SEPA ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat. Selanjutnya kami kembalikan Pak Ketua Den. Tadi Presiden sudah memberikan instruksi untuk kita melakukan deregulasi di banyak hal. Jadi seperti tadi dilaporkan Pak Dede, pada tahun 80-an pemerintah juga pernah melakukan itu bisa meningkatkan ekspor kita sampai 20%. Dan sekarang kita kerjakan dan sudah mulai tim dari tempat Pak Erlangga dan tempat Den itu bekerja sama untuk menyiapkan masalah deregulasi ini. Saya kira ini perintah yang jelas dan akan ditindaklanjutin minggu depan ini, ratas untuk itu, sehingga dengan demikian bisa segera diumumkan langkah-langkah. Artinya tidak ada akan mengurangi rekomendasi-rekomendasi yang itu menjadi penghambat terhadap industri-industri yang mau masuk ke Indonesia. Seperti tadi misalnya TPT tadi, sepatu garment tadi, itu bisa menciptakan mungkin beberapa ratus ribu lapangan kerja dalam beberapa waktu ke depan, karena mereka tuh semua siap. Itu yang tadi bisa. Terus apa lagi, Dek? Udah. Mari. Digitalisasi tadi juga kita laporkan, Presiden 17 Agustus ingin meresmikan atau launching nanti program government teknologi ini yang akan nanti menyatukan semua apps yang ada di kementerian lembaga, sehingga dengan demikian akan terjadi dari masalah efisiensi dan juga pengurangan korupsi. Dan ini saya pikir Presiden tadi memerintahkan juga untuk segera dikerjakan untuk semua penduduk kita, keluarga itu dapat punya bank account, karena memang Januari kita akan mulai ngetes mengenai GovTech ini dengan bantuan sosial langsung, sehingga targetnya bisa dicapai. Dan ini saya kira kita sudah menghitung bisa berapa besar yang kita hemat, mungkin bisa hemat sampai 100 triliun, dan seterusnya nanti secara bertahap itu akan bisa dicapai. Angka-angkanya nanti saya kira bisa diberitahu kemudian. Tapi studi dan pekerjaan ini mengintegrasikan ini semua sudah dilakukan. Presiden tadi malah memberikan sebelum selesai akan menemui anak-anak muda Indonesia yang berjumlah 300 orang yang menyiapkan tadi government teknologi ini, dan juga ada 185 guru-guru gasing yang dari seluruh Indonesia untuk bertemu dengan Presiden, lagi diatur oleh Sekap. Waktunya kita mungkin melihat Sabtu atau Minggu atau Senin untuk Presiden memberikan arahan pada mereka atau apresiasi terhadap guru-guru ini. Saya kira itu apa yang saya lupa lagi, Mar? MBG tadi juga dilaporkan oleh Profesor Arif, karena Arif ahli kemiskinan. Kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya. Dan ini dan penurunan kemiskinan. Kamu ngomong lagi lengkap lah. Arif, lu yang ngomong, ahli. Ini Profesor Arif adalah ahli kemiskinan Indonesia yang jarang kita dengar dari Presiden, mengagumi tadi apa yang beliau sampaikan. Silakan angka-angkanya, Arif, lu ngomong. Saya rasa kami dari Den menyampaikan kajian tentang potensi dari dampak MBG ini terhadap
penyerapan tenaga kerja, juga kemiskinan. Jadi intinya program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-jobs, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta. Lalu kemudian pro-pur, jadi kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8% kalau ini roll out-nya benar. Ketimpangan juga akan sangat berkurang. Teman-teman bayangin aja ya, kalau 3 orang anak, satu keluarga punya 3 orang anak, itu dia dapat per bulannya bisa dapat 600.000 dari MBG. PKH aja itu sekitar 200-an ribu, BPNT aja 200-an ribu. Jadi sangat tidak mungkin ini tidak besar impaknya. Semua paham itu, cuman kita melakukan kajian secara kuantitatif. Nah, tapi poinnya adalah karena ini sangat progresif, maka kita harus pastikan roll out-nya berjalan dengan baik. Gitu. Salah satu yang kita usulkan, itu adalah kita segera melakukan business process review, lalu audit rutin oleh BPKP. Itu pertama. Yang kedua, memberikan ruang untuk peran serta masyarakat agar bisa melakukan monitoring, karena sense of belonging-nya tinggi. Lalu yang terakhir, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu diimport, nggak usah diimport. Nah, ini akan membuat rantai pasoknya betul-betul terjaga, sehingga impaknya betul-betul seperti yang diharapkan. Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini. Mungkin itu aja dari saya. Saya mau tambahkan lagi, kita ternyata selama 20 tahun itu surplus telur ayam. Dan selama 20 tahun kita juga surplus ikan, ayam, bukan ikan ayam, ayam. Jadi ayam daging. Daging ayam. Jadi dengan tadi program ini itu semua terserap akan jadi menggerakkan ekonomi juga dalam telur dan bidang juga tadi ayam. Ini baru kita tahu setelah jalan nih, jujur. Jadi setelah Pak Prof. Arief itu melakukan studi dengan tim melihat ke bawah, dan kami sepakat tadi dengan Bappenas dan juga Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan sini. Misalnya bikin tray-nya itu tray-nya itu tidak boleh diimpor, suruh bikin lokal. Karena itu kita lihat masih ada buatan luar. Jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini. Jadi Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang sangat jelas dan sangat baik mengenai tadi masalah deregulasi. Karena deregulasi ini akan mengurangi korupsi, akan membuat lebih efisien dan akan membangun ekosistem perekonomian kita lebih bagus. Itu saya kira dari saya. Share lagi, Dek. Cukup, Pak. Cukup. Saya kira. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.